mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan pimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Anak-anak, hari ini siapa yang masuk? Lengkap. Lengkap? Oke. Anak-anak, sebelum masuk ke materi baru, baru, ada yang masih ingat tentang teorema Pythagoras? Saya Iya, silakan. Jadi teorema Pythagoras itu kalau segitiga siku, panjang sisi miring kuadratnya sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Iya, betul. Nah, anak-anak, pada segitiga siku-siku itu berlaku persamaan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Masih ingat kan? Masih. Oke, nah sekarang kalau perbandingan itu apa anak-anak? Ya, silakan. Kalau perbandingan itu membandingkan dua nilai, Bu. Iya, contohnya? Misal panjang pita A dan pita B. Iya, betul. Nah, sekarang kapan dua segitiga itu dikatakan sebangun? Dua sisinya dikatakan sebangun jika sudut-sudutnya sama besar atau sisi-sisinya sebangun. Iya. Jadi anak-anak, cara bangunan dua segitiga itu yang pertama adalah ketika sisi segitiganya itu sama besar. Lalu yang kedua, ketika sisi segitiga itu sebanding atau nilai rasionya itu sama. Nah, sekarang ibu punya gambar. Nah, dari kedua gambar ini kira-kira mana yang sebangun? A, Bu. Ya, yang A. Mengapa kok yang A? Karena nilai rasionya sama. Bagus. Jadi kalian masih ingat ya materi mengenai teorema Pythagoras, perbandingan dan juga kesebangunan segitiga. Nah, dari ketiga konsep ini nantinya kalian akan menjembatani kalian dalam memahami materi kita pada hari ini, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk tujuan belajar kita pada hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi sisi segitiga. Kemudian, kalian juga bisa menerapkan perbandingan trigonometri untuk mencari panjang sisi segitiga yang tidak diketahui. Nah, mari kita mulai. Oke. Nah, di sini Bu ada gambar. Ini gambar apa, anak-anak? Piramida. Ya, piramida. Nah, sekarang dari gambar piramida ini, apakah kalian bisa menemukan segitiga siku-siku pada bangun ruang piramida ini? Mungkin ada di dalam piramidanya. Iya, betul. Jadi anak-anak, kalau kita tarik garis dari titik puncak sini ke tengah alas ini ke sini, itu nanti akan terbentuk segitiga siku-siku, ya. Nah, jadi anak-anak, perbandingan trigonometri itu penting untuk menghitung tinggi, sudut, atau panjang sisi dari bangunan piramida ini. Nah, trigonometri itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya seperti kayak profesi arsitek, terus perancang game, kayak gitu. Nah, mereka itu menggunakan konsep ini untuk menghitung dengan presisi, seperti merancang bangunan atau objek kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita ke materinya. Nah, anak-anak, ibu punya gambar sini segitiga siku-siku A, B, C.
Nah, sisi AB dan sisi BC ini dinamakan apa anak-anak? Dinamakan sisi apa? Iya, betul, sisi siku-siku. Kemudian yang sisi AC ini dinamakan sisi apa? Miri ya, alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang kalau ibu tambahin sudut di sini, terus di sini, terus kalau misalnya ibu ambil sudut pandang di sini, di sudut alfa. Nah, sisi yang berseberangan dengan sudut alfa ini dinamakan sisi depan. Lalu sisi yang bersebelahan dengan sudut alfa ini dinamakan sisi samping. Kemudian sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku ini dinamakan sisi miring. Anak-anak, ibu tegaskan ya bahwa sisi AC ini dinamakan sisi miring bukan karena posisinya itu miring ya, tapi karena sisi AC ini merupakan sisi yang terpanjang dan juga bukan merupakan sisi siku-siku. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, kalau ibu punya segitiga kayak gini. Yang ini bukan merupakan sisi terpanjang, bukan merupakan sisi yang miring. Tapi sisi yang miringnya itu adalah yang ini. Mengapa kok yang ini? Karena terpanjang, ya, tidak siku-siku. Betul, bagus besar. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan trigonometri. Nah, anak-anak, secara sederhana ya, perbandingan trigonometri itu adalah perbandingan nilai sisi dalam segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri yang utama itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada sinus. Oke, sekarang kalian mau ambil sudut pandang yang mana nih, alfa atau beta? Alfa. Oke, alfa. Berarti sinus alfa. Dan sinus alfa di sini itu didefinisikan sebagai perbandingan dari sisi depan ke sisi miring. Sisi depan ini yang mana anak-anak? BC, ya BC. Lalu yang miring AC. Bentar. Yang kedua ada kosinus. Cos alfa. Cos alfa ini didefinisikan sebagai perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Sisi sampingnya yang mana anak-anak? AB, ya. AC, ya. Lalu yang ketiga itu ada tangan. Nah, tangan alfa itu didefinisikan sebagai perbandingan antara sisi depan per sisi samping. Sisi depannya yang mana? Ya, C. Sisi sampingnya AB. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal. Dari soal tersebut yang diketahui apa anak-anak? A, alfa dan beta. Oh, A panjang B berapa? 5 cm. Lalu panjang BC 12. Lalu sudut pandangnya yang mana? Iya, sudut beta. Oh, beta. Oke. Di sini kan yang ada kan belum diketahui, ya kan? Ya. Terus kita nyarinya pakai cara apa? Perbandingan.
sisi AC kan belum diketahui, kita biasanya pakai apa? Pitagoras. Iya, betul. Kita pakai rumus Pitagoras. Rumusnya apa anak-anak? BA ditambah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan nah, AB-nya berapa? 5. BC-nya 12. 5 kuadrat 13. Sudah diketahui nih bahwa sisi AC-nya 13. Selanjutnya kita cari apa? Pakai Ya, ini. Berarti sinus betanya berapa? Iya. Perbandingan sinus betanya sisi depannya 13. Oke, selanjutnya dengan sinus perbandingannya berapa? 12/13. Lihat tangan 5/12. Oke, paham kan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Paham tidak? Itu ibu akan berikan yang kaki. Oke, sudah dapat semuanya kan? Oke, nanti kan silakan berkelompok ya. Ya. Diskusi, silakan LKPD-nya ini nanti dikerjakan selama 30 menit. Baik. Silakan dikerjakan. Ini kok main game ya? HP-nya tolong dimatikan. Ini waktunya pelajaran, silakan dikerjakan LKPD-nya. Baik ya. Diskusi lo ya. Ya. Iya. Kita tanggal dulu. Kita. Baik, anak-anak, diskusinya, aktivitasnya sudah selesai. Bagaimana? Sudah semuanya kan? Sudah. Oke. Ada yang mau presentasikan? Saya. Enggak. Nanti kalau ada yang mau presentasikan, nanti dapat hadiah loh. Aulia. Iya Bu, dia aja. Bapak dua. Ya, silakan.
Sudah? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 atau Persatuan Institusi. Perkenalkan, nama saya Sri. Perkenalkan, nama saya Rezeki. Nama saya Barokah. Saya Siti. Perkenalkan, nama saya Hikmah. Oke, jadi di sini Kelompok 2 di simak ya penjelasan dari kelompok 1. Iya, Iya, kalian ngobrol sendiri. Ya, sisi segitiga satu siku. Untuk sisi yang berdasarkan kutub 60 itu, sisi berwarna merah miring, sisi berwarna hijau depan, sisi berwarna biru itu sisi samping. Sedangkan kutub 30 derajat, sisi berwarna merah sisi miring, sisi berwarna hijau sisi samping, sisi berwarna biru sisi depan. Dan untuk penamaan sisi dari dua nomor di atas tersebut, sisi depan 30 derajat berwarna biru, sisi depan sudut 60 derajat berwarna hijau, sisi samping sudut 30 derajat berwarna hijau. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini. Nah, di sini kita mencari nilai sin, cos dan tan dari segitiga ABC. Di sini kita mencari nilai sin, cos dan tan dari segitiga ABC. Sin tetanya dapat 12/3, cos tetanya 5/13, dan tan tetanya 12/5.
Nah, selanjutnya diketahui jika cos X sama dengan 12/30, berapa nilai sin X dan tan X? Kan diketahui cos X 12/20. Cos dan rumusnya sami. Jadi sisi sampingnya 12, sisi miringnya 20. Kita mencari sisi depannya dulu dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, sehingga didapatkan sisi F yaitu 16. Nah, jadi nilai sin X sama dengan 16/20 dan nilai tan X sama dengan 16/12. Untuk selanjutnya, diketahui sudut kepuncak gunung 30 derajat. Jarak pengukur tanah sama dengan 120 meter. Yang ditanya yaitu tinggi gedungnya. Nah, yang diketahui kan sisi sampingnya dan diketahui sisi depan. Jadi pakai rumus tan 30. Dan 30 Y plus 120. Tan 30 itu kan 1 per akar 3 sama dengan 130. X plus 20 sehingga ketemu Y-nya 40 akar 3 itu sama dengan 69. Jadi tinggi gedung tersebut mencapai 69 meter. Nah, untuk selanjutnya yaitu diketahui sudut kemiringan tangga itu 75 derajat, terus tinggi satu lantai 3,2 meter, terus tinggi total itu sama dengan 6,4. Nah, yang ditanyakan itu panjang tangga yang diperlukan. Nah, di sini menggunakan rumus sin 75 derajat sama dengan H per X. 0,96 sama dengan 6,4 per X, X sama dengan 6,67 meter. Jadi panjang tangga harus sekitar 6,67 meter. Berikutlah buat kelompok 1. Kelompok 1 ini silakan dulu kembali. Dari kelompok 2 apakah ada tanggapan? Sama, guru. Sama. Coba yang sama ya. Oke. Kalau gitu kita lihat pekerjaan dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kalian nggak pakai rumus tangan ini kenapa? Karena kan kita punya sisi depan sama samping, jadi kita tetap kan pakai samping, kan angkat sama samping. Jadi ini ya Nana, ini menggunakan rumus tangan karena di sini kan yang diketahui kan dari sudut 30 derajat, ya kan? Terus jarak pengukurnya 120 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi gedungnya. Tinggi gedungnya ini di soal kan dimisalkan sama Y. Maka dari itu karena tangan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara nilai sisi depan ke sisi samping. Tuh. Oke. Terus yang selanjutnya ini hanya 6, berapa ini? 6,4. Ya 6,4. Kenapa kok 6,4? Karena tangga itu harus tepat di luar jendela lantai 3 Bu, sehingga hanya itu sama dengan 2 kali 3,2 meter, jadi hasilnya 6,4 meter. Iya, jadi ini ya anak. Di sini kan kita misalkan ini kan tangganya kan ini tangganya. Terus yang kita disoalkan kan per lantai itu kan 3,2 meter. Terus ini 0. Ya terus lantai 2-nya ini 3,2. Terus yang lantai 3-nya ini 6,4 kayak gitu ya. Jadi anak-anak ingat ya bahwa trigonometri itu adalah perbandingan sisi dalam segitiga. Nah, kuncinya adalah kalian tahu posisi sudut yang menjadi acuannya. Terus kalian tahu sisi mana yang disebut sebagai sisi depan, sisi samping, dan juga sisi miring. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, bagus. Nah, sekarang sesuai ibu janji yang tadi, ibu akan memberi kalian hadiah.
Iya. Yang berdiri ya teman. Iya, sama-sama. Kita juga berpartisipasi. Iya. Besok lagi aku. Saya tadi bilang. Oke. Anak. Dari pembelajaran tadi apa yang bisa kita simpulkan? Saya Ya, silakan. tadi kita itu belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Lalu kita juga mengenal 3 fungsi utama yaitu sinus, kosinus, dan tangen serta hubungannya dengan sisi-sisi segitiga. Ya. Baik, terima kasih ya Rina. Ya. Oke. Ibu ada tugas buat kalian ini dikerjakan di rumah ya, latihan mandiri. Iya. Silakan foto. Sudah? Sudah. Oke. Untuk waktu pengerjaannya ini tenggatnya nanti ya jam 12 malam. Oke. Nanti malam juga ada negosiasi. Oke. Untuk oh ya, ada yang ditanyakan dari pembelajaran ini? Tidak. Oke. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari perbandingan trigonometri? Senang. Oke. Dari 1 sampai 10, seberapa paham sih kalian sama materi ini? 10. Berarti paham banyak ya. Keren. Oke. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian silakan kalian mempelajari sistem persamaan dan ketidaksamaan linier. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, tenggatnya nanti malam, oke? Ya. Oke. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.